Di bawah cahaya keemasan Clarence House, peperangan sunyi berkobar, bukan dengan suara gemuruh, melainkan sedingin dan setajam bilah pisau. Camilla, sang permaisuri yang berkuasa, memaksakan aturan-aturan keras, mengeksploitasi para pelayan paling rendah hati demi ambisi rahasianya sendiri. Namun ia tidak menyangka William, sang pewaris takhta, dengan kenangan ibundanya, Diana, akan memecah kesunyian dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Pertanyaan terakhir. Ketika cahaya menyinari sudut-sudut gelap istana, kehormatan dan kekuasaan akan berbenturan, dan hanya salah satu yang dapat melangkah maju dalam kemuliaan. Siapakah yang akan jatuh dalam konfrontasi ini? Ruang makan di Clarence House, kediaman resmi Raja Charles dan Permaisuri Camilla, telah lama terkenal dengan ketenangannya, mirip upacara keagamaan, di mana bahkan sentuhan pisau paling ringan pada piring bergema keras di ruangan luas yang diselimuti lampu keemasan klasik, dan tirai sutra tebal yang bergoyang lembut oleh angin musim gugur yang tipis dari pintu kaca. Di ruangan itu, meja sepanjang lebih dari 8 meter ditutupi dengan kain sutra putih bersih berpinggir emas yang diatur secara presisi hingga sentimeter. Menurut prinsip kuliner kerajaan, sebuah sistem yang mengatur setiap detail terkecil, seperti posisi gelas air, sudut garpu, panjang pisau hidangan penutup, dan jarak antara hidangan pembuka. Namun, dalam beberapa hari terakhir, sesuatu telah berubah. Bukan hanya tata letaknya, tetapi seluruh suasana. Makan malam bukan lagi ritual pertemuan keluarga yang lembut di antara anggota kerajaan dan staf yang setia, tetapi telah menjadi inspeksi yang ketat, bentuk intimidasi tersirat dengan dalih membangun kembali disiplin yang ketat untuk istana, modern. Yang mengeluarkan peraturan ini tidak lain adalah Permaisuri Camilla, wanita yang pernah dicap sebagai orang luar dalam pernikahan kerajaan dan kini memegang kendali atas lebih banyak aspek kehidupan istana daripada yang orang bayangkan. Pada suatu sore di pertengahan Agustus, di hadapan penuh Charles, William, Kate, dan ketiga anak mereka yang masih kecil, Camilla dengan lembut meletakkan serbetnya di atas meja, berdiri, dan menggunakan nada yang lambat, terkendali, namun berwibawa, untuk mengumumkan apa yang ia sebut peraturan makan kerajaan, sebuah aturan baru yang secara resmi berlaku untuk seluruh sistem layanan logistik untuk makanan kerajaan. Demi martabat keluarga kerajaan Inggris, mulai hari ini, siapapun yang melanggar aturan perilaku atau teknik pelayanan di meja, termasuk namun tidak terbatas pada meletakkan peralatan dengan salah, berbicara tidak pantas, membiarkan telepon, berdering, batuk, atau menampilkan sesuatu yang tidak sedap dipandang, akan mengalami pemotongan gaji mingguan secara langsung. Tidak ada yang bereaksi. Tidak ada yang berani. Para pelayan hanya menundukkan kepala mereka lebih rendah dari biasanya, menyembunyikan mata mereka pada lantai ubin marmer Italia yang dingin di bawah kaki mereka. Baik Kate maupun William menunjukkan kilasan kejutan, bukan karena mereka belum pernah mendengar tentang disiplin istana, tetapi karena pengumuman ini tidak pernah didiskusikan dengan mereka sebelumnya, dan terutama karena akan diterapkan segera. Camilla kembali ke tempat duduknya, meletakkan serbetnya di pangkuannya, dan memberikan senyum tipis, seolah-olah ia baru saja meletakkan fondasi pertama untuk apa yang ia yakini sebagai tatanan kerajaan baru. Tatanan yang didasarkan pada kekuasaan, mutlak kepada kepatuhan, dan yang lebih penting, pada ketakutan akan hukuman finansial. Dia tidak mengatakannya dan tidak perlu, bahwa seluruh disiplin finansial ini sebenarnya adalah kedok untuk mengumpulkan dana rahasia terpisah yang melayani rencana yang tidak ada yang duga. Membangun villa pribadi di luar negeri, di mana dia bisa menjalani tahun-tahun terakhirnya, tanpa bergantung pada belas kasihan Charles atau ikatan kekuasaan yang semakin rapuh di istana. Camilla mengerti bahwa jika dia menginginkan sesuatu yang disebut kebebasan di usia tua, cara tercepat adalah dengan mengambil dari orang-orang kecil, mereka yang tidak diperhatikan siapapun. Pada malam itu, saat semua orang fokus makan salmon, asap Skotlandia dengan saus lemon ala barat, di ujung meja, di mana para pelayan dengan rompi hitam ketat diam-diam menuang anggur, sebuah insiden kecil terjadi. Pelayan muda bernama Marion, yang baru 3 bulan di istana karena tangannya yang gemetar saat membuka tutup saus, tidak sengaja menumpahkan saus ke piring yang salah, menyebabkan hidangan utama untuk Putri Charlotte kecil berubah warna. Tidak ada seorang pun di keluarga yang menyadari, tetapi tatapan dari Camilla segera tertuju. "Catat," katanya dengan dingin tanpa perlu melihat untuk kedua kalinya. Seorang manajer membungkuk dan menulis di buku catatannya. Setelah makan malam, Marion menerima sebuah amplop kecil. Di dalamnya hanya ada 1 baris. Denda 50, pelanggaran protokol layanan saus. Dia tidak menangis atau bereaksi. Tetapi ketika kembali ke kamar tidur pelayan di lantai 3,
Mata Marian memerah. 50 pound bukanlah jumlah kecil baginya, seseorang yang pindah dari asisten koki menjadi pelayan setelah kematian ayahnya dan penyakit serius ibunya di Yorkshire. Kali ini 50 hanya karena salah menumpahkan saus. Seorang pelayan, tua berbisik, suaranya dipenuhi amarah lebih dari simpati. Terakhir kali saya didenda 80 pound hanya karena berdiri di posisi yang salah saat menuang teh. Minggu depan saya mungkin harus tidur di dapur. William mulai menyadari ketika, dalam waktu kurang dari 2 minggu, 4 pelayan tua menghilang diam-diam dari kediaman. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada perpisahan. Kate mengingatkannya bahwa pengasuh tua bernama Agnes, yang telah merawat Charlotte sejak dia kecil, juga pergi. Hanya terdengar bahwa dia dipindahkan ke fasilitas lain karena melanggar perilaku saat menyajikan makanan pendamping. Suatu malam, saat keluarga bersiap untuk perjamuan kecil untuk menjamu tamu dari Prancis, William melihat ekspresi panik dari seorang pelayan anggur yang meletakkan gelas 2 cm dari peraturan dan segera menerima tatapan tajam seperti belati dari Camilla. William tidak mengatakan apa-apa tetapi merasa kedinginan. 2 hari kemudian, saat departemen sedang menyiapkan makan siang untuk Dewan Budaya, seorang pelayan muda bernama Oliver tidak sengaja menjatuhkan penutup makanan saat keluar dari dapur utama. Suara itu bergema di aula besar. Tidak ada yang terluka, tetapi dalam waktu 3 menit, Oliver dipanggil ke ruang koordinasi, dan seluruh gajinya minggu itu dipotong 160 pound. Malam itu, Oliver duduk sendirian di gudang perak, membuka ponselnya dengan tangan gemetar seolah-olah melakukan kejahatan. Ia tahu ini adalah hal yang tabu. Pelayan tidak diizinkan membawa ponsel, apalagi mengirim pesan tanpa izin. Tetapi jika ia bertahan lebih lama lagi, ia akan kehilangan kewarasannya. Ia mengetik setiap huruf, satu persatu, ke dalam kotak obrolan yang sudah lama terlupakan. Saya mengirim pesan untuk memberitahu Anda tentang ini, Yang Mulia, William. Pesan itu dikirim pada pukul 00.18 pagi. Dan di ujung lain, telepon terenkripsi di kantor William bergetar dalam diam seperti tetesan air pertama yang jatuh di danau yang tampak tenang. Pesan dari Oliver, sebuah kalimat sederhana namun putus asa, sampai kepada William tidak lebih dari 24 jam setelah dikirim. Di sebuah istana di mana semua komunikasi melewati berbagai lapisan kendali, seorang pelayan yang langsung menghubungi Pangeran Wales hampir tidak dapat dibayangkan, kecuali ada kepercayaan dan kecuali orang tersebut berada di ujung tanduk. William membaca pesan itu menjelang siang keesokan harinya saat bersiap untuk pertemuan dengan Dewan Pendidikan Kerajaan. Hanya dalam sekejap, ia tahu ada sesuatu yang salah. Dan ini bukanlah keluhan sepele tentang makanan atau seragam. Perasaan itu, intuisi seseorang yang terlatih di militer dan dibesarkan di tengah intrik istana, mendorongnya untuk segera meminta asistennya mengatur pertemuan rahasia dengan Oliver. Pertemuan itu diadakan pada malam itu di ruang penyimpanan tua yang tersembunyi di sayap timur Clarence House, di mana sedikit orang yang berani masuk. William datang sendirian tanpa rombongan atau pengawal. Oliver muncul dengan pakaian pelayan sederhana, memegang topi wool dan amplop tua. Dia membungkuk dalam-dalam. Yang Mulia, saya minta maaf jika saya telah mengganggu Anda, tapi saya tidak punya cara lain. William memberi isyarat agar dia duduk, tatapannya tegas, tetapi tidak menjaga jarak. Katakan apa yang perlu Anda katakan. Saya akan mendengarkan semuanya. Oliver membutuhkan beberapa detik untuk menenangkan diri, lalu mengeluarkan serangkaian slip denda dari amplop. Kertas-kertas kecil berwarna krem yang dicap dengan segel Departemen Koordinasi Istana. Setiap slip mencantumkan kesalahan yang berbeda. Denda 50 pound. Berdiri di posisi yang salah saat menunggu isyarat menuang anggur. Denda 70 pound. Tertawa keras saat mendengar sang putri menceritakan sebuah kisah. Denda 100 pound. Menjatuhkan serbet. Secara total, hanya dalam 1 minggu, saya sudah didenda lebih dari 380 pound, kata Oliver dengan suara tercekat. Beberapa orang bahkan didenda lebih banyak. Dia menyebutnya disiplin finansial. Tapi bagi kami, itu adalah teror. William terdiam. Tetapi apa yang mengejutkannya bukan hanya angka-angka itu, tetapi bagaimana Oliver mengatakan, dia. Sepanjang cerita, Oliver tidak pernah menyebut Camilla dengan gelar apapun. Bukan Yang Mulia, bukan permaisuri, hanya dia. William mengambil slip denda di tangannya dan berterima kasih kepada Oliver atas informasi yang diberikannya. Setelah berterima kasih kepada Oliver, William tidak berhenti di situ. Dia secara proaktif mendekati 3 pelayan lain, beberapa tua, beberapa baru, dengan dalih pemeriksaan internal prosedur layanan. Yang kedua, seorang kepala pelayan yang bertanggung
Jawab atas pengawasan meja, berbicara dengan ekspresi berat. Dulu setiap kesalahan diingatkan terlebih dahulu dan hanya pelanggaran berulang yang dihukum. Tetapi sejak peraturan makan malam, setiap kesalahan terkecil diubah menjadi uang. Beberapa orang sudah didenda setengah bulan gaji hanya karena menjatuhkan sepotong roti. Yang ketiga menceritakan seorang pelayan kamar bernama Elsie dipecat setelah salah menyebutkan urutan anggur pembuka saat membacakan menu untuk tamu Prancis. Dia menangis berhari-hari lalu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. William duduk dalam diam untuk waktu yang lama setelah percakapan-percakapan itu. Malam itu ia tidak tidur. Kenangan ibunya, Putri Diana, muncul kembali tentang kebaikan dan toleransi yang ia tunjukkan kepada para pelayan istana. Dia pernah berkata, monarki yang kuat tidak dibangun di atas ketakutan. Dan sekarang, apa yang meresap ke dalam setiap makan adalah justru ketakutan itu. Diam, halus, tetapi beracun. Keesokan harinya, William meminta pertemuan pribadi dengan Raja Charles. Pertemuan itu diadakan di ruang kerja barat kecil tempat ayah dan anak telah berbagi banyak rahasia ketika ia masih muda. Ayah, saya meminta izin untuk berbicara terus terang. William memulai, menatap lurus ke depan tanpa basa-basi. Ada hal-hal yang terjadi di bawah atap ini yang saya yakin perlu ayah ketahui. Charles meletakkan cangkir tehnya, matanya sedikit menyipit. Apa yang begitu serius sehingga kamu berbicara dengan nada seperti itu? William mengeluarkan setumpuk kertas, slip denda yang diberikan oleh para pelayan, dan berkata dengan ringkas. Camilla telah memberlakukan sistem denda pada para pelayan selama makan. Setiap kesalahan diubah menjadi uang tunai dan dipotong langsung dari gaji. Beberapa dipecat hanya karena kesalahan kecil. Ada tanda-tanda bahwa dana logistik disalahgunakan. Charles terdiam untuk waktu yang lama. Dia meletakkan tangannya di dahi, lalu berkata, apakah kamu yakin ini bukan hanya keluhan pribadi? Ibu tirumu sangat berhati-hati dalam menjaga citra istana. Dia percaya ketegasan itu perlu. William mengeraskan suaranya. Ketegasan tidak berarti pemerasan. Ini tidak lagi tentang citra. Ini tentang etika dan kepercayaan. Setelah beberapa detik merenung, Charles mengangguk perlahan. Baik, saya akan memantau lebih lanjut, tapi rahasiakan ini. Jika ada sesuatu yang lebih spesifik, laporkan kembali. Semua ini melukiskan gambaran suram yang tidak bisa ia abaikan. Sebagai pewaris takhta, ia mengerti bahwa sebuah istana tidak bisa berfungsi jika ada arus busuk di dalamnya. Tetapi lebih dari itu, ia adalah seorang ayah, seorang suami, dan putra dari seorang wanita yang sangat terluka oleh kebisuan yang berkepanjangan di dalam istana. Ia tidak bisa menjadi orang yang diam seperti itu lagi. Oleh karena itu, tanpa memberi tahu siapapun, William secara pribadi meminta akses ke semua catatan terkait dana operasional internal untuk sistem layanan dengan dalih audit rutin. Dokumen-dokumen itu tiba dalam waktu 3 jam, tetapi sebagian besar adalah lembar data kering, indeks yang tidak lengkap, dan pengkodean yang rumit, jelas tidak dirancang untuk pencarian yang mudah. William duduk di depan layar komputer sepanjang sore, secara pribadi memeriksa silang setiap kolom, setiap tanggal pengeluaran, setiap pemasukan dan pengeluaran. Ia pernah menjadi pilot, membaca peta dan menghitung koordinat hingga milimeter. Jadi pekerjaan ini tidak membuatnya gentar. Sebaliknya, rasanya seperti menerbangkan helikopter melalui kabut, melacak setiap petunjuk untuk menemukan objek tersembunyi. Dan kemudian setelah hanya beberapa operasi penyaringan data sederhana, sebuah angka-angka itu muncul di depan matanya dan membuatnya tertegun. 48.220 tercatat sebagai jumlah total yang dikumpulkan dari item yang disebut penyesuaian finansial setelah pelanggaran aturan layanan dalam waktu kurang dari 3 bulan. William mengerutkan kening dengan cepat, mengetik perintah untuk melacak kemana uang itu pergi. Hasilnya membuat punggungnya merinding lebih lagi. Seluruh jumlah itu tidak disetorkan kembali ke dana umum atau digunakan untuk membeli peralatan, layanan. Sebaliknya, semuanya ditransfer ke rekening anak perusahaan dengan kode internal CRQ, dana peningkatan standar, dan satu-satunya orang yang terdaftar dengan akses persetujuan untuk pengeluaran adalah Camilla Parker BS Queen Consort. William membeku selama beberapa detik. Tangannya terhenti di keyboard, bukan karena dia tidak mencurigainya, tetapi karena konfirmasinya terlalu jelas, tidak dapat disangkal. Dia segera menelepon kepala akuntan yang bertanggung jawab atas Clarence House, menuntut klarifikasi. Mengapa seluruh jumlah denda ditarik ke rekening terpisah ini? Tanya William, suaranya tenang, tetapi sekeras batu. Di ujung lain, akuntan itu, sedikit ragu,
lalu berkata, "Yang mulia, itu adalah arahan dari kantor permaisuri. Dia meminta semua denda dari Departemen Layanan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran etiket meja untuk disumbangkan ke dana terpisah." Dokumen internal dengan jelas menyatakan tujuannya adalah untuk meningkatkan standar operasional, tetapi tidak ada pengeluaran spesifik yang terlihat untuk kategori apapun. Meningkatkan? William mengulangi, hampir tertawa. Meningkatkan bagaimana? Mendenda dari para pelayan untuk meningkatkan citra permaisuri? Akuntan itu terdiam, tidak menjawab. Mungkin dia juga menyadari sudah saatnya dia tidak bisa lagi berbohong tentang apapun. William duduk untuk waktu yang lama setelah panggilan itu, matanya menatap kosong pada baris yang bertuliskan, "Diakses oleh Yang Mulia Ratu Camilla," yang tertera jelas di laporan. Sebagian dirinya ingin menahan diri, membawa ini ke Dewan Penasihat Internal. Bagian lain ingin menunggu lebih banyak bukti. Tetapi bagian yang tersisa, yang terbesar dan terkuat, adalah kemarahan yang mendalam. Bukan tentang uangnya, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin bisa menggunakan kedok disiplin untuk mengubah sistem menjadi mesin, memeras penderitaan dari orang-orang paling rendah hati di istana. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. William berdiri dengan tiba-tiba, memegang dokumen-dokumen yang dicetak dan ditandai tebal dengan pulpen merah, melangkah lurus menuju koridor barat, tempat Camilla biasanya bekerja di sore hari. Seluruh istana tampak bergetar dengan langkah kakinya. Asisten di pintu kantor permaisuri baru saja berdiri untuk menghentikannya ketika William mendorong pintu hingga terbuka lebar. Matanya berkobar, tangannya memegang berkas itu seolah siap melemparkannya kapan saja. Camilla menoleh dari jendela tepat pada waktunya untuk melihat William masuk. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda sapaan ramah. Camilla, dengan tatapan tenang seolah terbiasa dengan bentrokan istana, masih tidak bisa menyembunyikan kilasan kebingungan saat melihat William melangkah lurus masuk, membanting berkas berat itu ke atas meja dengan tidak ringan. "Saya tidak ingin bertele-tele lagi, Nyonya," kata William, suaranya pelan, tetapi jelas seperti lonceng logam. "Ini adalah laporan keuangan internal untuk dana layanan selama 3 bulan terakhir. Totalnya hampir 50.000 pound yang dikumpulkan. Dari denda pelayan, dan semua uang itu tersimpan rapi di rekening terpisah di bawah kendali langsung Anda." Camilla tidak langsung merespons. Dia melihat tumpukan kertas itu, mengangkat kepalanya, lalu melengkungkan alisnya dengan penuh ketenangan. "Dan, menurutmu apa yang sudah kulakukan dengan uang itu?" Suaranya mengandung sedikit ejekan. "Membeli mahkota berlian atau mengadakan pesta di tempat tersembunyi? Kamu yang beritahu aku." William menahan amarahnya. "Dana peningkatan standar layanan yang disebut-sebut ini digunakan untuk meningkatkan apa? Istana ini tidak meningkatkan apapun, kecuali keheningan para pelayan." Camilla berdiri, berjalan ke sisi meja, menyilangkan tangannya di dada. "William, saya mengerti niatmu baik, tetapi jangan membuat dirimu menjadi orang picik hanya karena beberapa pembukuan. Saya mencoba menciptakan disiplin, sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan ibumu." William membeku, seluruh tubuhnya tegang seperti senar yang ditarik. "Jangan libatkan ibuku dalam hal ini. Saya hanya menyatakan kebenaran." Camilla melanjutkan, bibirnya melengkung. "Kamu mungkin tidak suka cara saya bekerja, tetapi jika kamu tidak memiliki bukti spesifik, berhati-hatilah dengan nada ini. Karena jika kamu berniat bermain perburuan penyihir, saya bukan orang yang mudah dibakar." William menatap lurus ke matanya. "Jika Anda pikir saya akan berhenti pada buku-buku ini, Anda salah. Jangan biarkan saya menemukan hal lain, sesuatu yang tidak bisa Anda tepis dengan senyuman, karena ketika kebenaran terungkap, tidak ada yang bisa membersihkannya lagi." Camilla tidak merespons. Dia memalingkan wajahnya ke arah jendela, seolah percakapan telah berakhir. Kali ini, William tidak lagi mempercayai janji pemantauan lebih lanjut, bahkan dari Charles. Dia membutuhkan bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal, diputarbalikkan, atau disembunyikan di balik kata-kata manis atau tatapan berwibawa. Dia membutuhkan kebenaran yang jelas, lugas, dan jika itu terletak jauh di bawah lapisan penyamaran yang telah dibangun Camilla, dia siap menggali. Malam itu juga, William membentuk tim investigasi independen yang hanya terdiri dari seorang analis keuangan dari Perbendaharaan Kerajaan, Tobias. Tugas mereka sederhana, melacak asal-usul dan tujuan uang dana denda yang dikendalikan Camilla. "Saya perlu tahu kemana uang itu pergi, kepada siapa ditransfer, untuk tujuan apa," kata William. Singkat dan tegas. Kurang dari 2 hari kemudian, Tobias bertemu William di sebuah ruangan rahasia di Kensington. Tobias langsung pada intinya. "Semua jumlah denda,
dari beberapa puluh hingga beberapa ratus pound setiap kali, ditarik, dan kemudian ditransfer ke rekening bank di Thailand. Mendengar ini, William merasa merinding. Rekening ini berada di bawah nama perusahaan cangkang, tetapi tidak sulit untuk mengidentifikasi orang di baliknya, tidak lain adalah Camilla. Dia menggunakan transfer ke luar negeri untuk menghindari perhatian dari internal kerajaan dan media Inggris. "Mengapa memilih Thailand?" tanya William. Penasihat itu menjawab, "Karena itu adalah tempat persembunyian yang akrab bagi para elit. Dia tahu jika disimpan di Inggris atau Eropa, pada akhirnya akan diaudit. Tetapi ditransfer ke Asia dengan nama perusahaan palsu, sulit bagi siapapun untuk melacaknya. Dan yang paling penting, menurut pernyataan itu, uang dari rekening di Thailand ditarik terus-menerus untuk diinvestasikan dalam sebidang tanah rahasia di selatan Inggris, sebuah villa pribadi yang tidak terdaftar dalam aset kerajaan." William mengepalkan tangannya. Seluruh sistem aturan makan malam itu bukan hanya alat kendali, tetapi mesin ekstraksi uang yang disamarkan untuk memupuk mimpi hidup terpisah dan mandiri tanpa bergantung pada istana. Seseorang yang pernah merebut gelar permaisuri kini, diam-diam meletakkan fondasi untuk kekaisarannya sendiri, menggunakan uang dari orang-orang yang paling tidak bersuara dan tidak berdaya di rumah ini. William tidak terburu-buru untuk mengumumkannya ke publik. Ia tahu bahwa jika ia menyerang pada waktu yang salah, Camilla bisa membalikan keadaan seperti yang dia lakukan di masa lalu, dari tersangka menjadi korban media. Jadi, selama 1 minggu setelah menerima hasil investigasi, William diam-diam mengumpulkan setiap detail kecil. Slip denda dengan tanda tangan Camilla, laporan transfer ke Thailand, foto-foto villa yang sedang dibangun di selatan Inggris, dan bahkan bukti kontak antara Camilla dan perantara yang menandatangani dokumen. Semuanya disatukan dalam sebuah berkas tebal yang disegel dalam sebuah amplop yang disimpan di brankas pribadi di kantor Kensington. Pada sampul berkas itu, William hanya menulis 2 kata, ke Bernard. Malam itu, ketika Kate bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" William menjawab dengan 1 kalimat tanpa ragu. "Saya akan mengadakan konferensi pers di hadapan media, publik, seluruh kerajaan bersatu. Saya akan membiarkan mereka tahu apa yang telah dilakukan Camilla di balik pintu istana." Maka, William memanggil rekan-rekannya untuk mengumumkan persiapan konferensi pers tepat pada awal minggu berikutnya. Pagi-pagi di hari Senin, kendaraan keamanan sudah berbaris di luar gerbang. Dan di aula besar, yang biasanya dicadangkan untuk resepsi diplomatik tingkat tinggi, lebih dari 30 jurnalis dari seluruh Eropa hadir, berkerumun, mata mereka tertuju pada podium di tengah. Di atasnya, lambang kerajaan Inggris tergantung tinggi. Di bawahnya ada 3 kursi, yang tengah untuk Raja Charles, yang kanan untuk Camilla, dan yang kiri untuk William. Tidak ada yang mengerti apa yang akan terjadi, hanya saja ini bukan konferensi pers biasa, karena tidak ada preseden bagi Pangeran Wales untuk menyelenggarakan pengumuman publik dengan kehadiran penuh dari 3 anggota tertinggi. Seperti ini, William melangkah keluar lebih dulu dengan postur tegak, wajah datar, dingin seperti baja, memegang berkas tebal berwarna krem dengan cap. Dia tidak melihat siapapun, hanya mengangguk sedikit sebagai sapaan sebelum langsung menuju kursinya, meletakkan dokumen-dokumen di atas meja seperti meletakkan serangan peringatan. Camilla keluar berikutnya, lebih lambat. Pakaiannya dipilih, dengan hati-hati dalam warna biru lembut untuk menunjukkan keanggunan, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Dia duduk, tidak melirik William, tidak bertanya sepatah kata pun pada Charles, hanya menyesuaikan lengan bajunya, dan menarik napas dalam-dalam seolah bersiap untuk pidato yang tidak diumumkan. Charles adalah yang terakhir. Dia berjalan lebih lambat dari biasanya, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya lebih berat dari siapapun di ruangan itu. Dia tahu apa yang akan terjadi, dan dia juga tahu dia tidak bisa lagi menghentikannya. Konferensi pers dimulai dengan sapaan sederhana dari asisten komunikasi. Kemudian mikrofon diserahkan kepada William, tuan rumah resmi acara tersebut. Dia berdiri, tanpa catatan, tanpa melihat ke bawah ke podium, hanya menatap lurus ke barisan media dan berbicara dengan suara yang jelas, setiap kata bergema seperti ketukan di lantai batu yang dingin di istana. "Terima kasih semua sudah berada di sini hari ini. Saya mengadakan konferensi pers ini bukan karena alasan pribadi atau dendam, tetapi karena saya percaya sudah saatnya kebenaran diletakkan di atas meja di hadapan publik, di hadapan sejarah, dan di hadapan keluarga kerajaan itu sendiri." Dia berhenti. Tatapannya menyapu Charles yang sedang menunduk, dan Camilla yang duduk tegak, tangannya terjalin. Ibu jari menekan ringan pada sendi jari telunjuk, tanda yang jelas dari ketegangan. "Kebenaran yang ingin saya sampaikan hari ini,
William melanjutkan, menyangkut pengelolaan dana layanan internal di Clarence House, yang selama 3 bulan terakhir saya telah menemukan tanda-tanda yang tidak biasa dan diam-diam menyelidiki untuk memverifikasinya. Camilla segera mengangkat alisnya, mencondongkan tubuh ke arah mikrofon. Apa yang Anda maksud, William? Beberapa kesalahan akuntansi kecil yang ingin Anda ubah menjadi krisis nasional? William tidak menanggapi. Dia hanya membalik halaman pertama, dari berkas itu, mengeluarkan cetakan A3 yang terpotong rapi, dan mengangkatnya di depan kamera. Ini adalah laporan keuangan internal yang saya minta dari audit independen. Dengan jelas menyatakan, hanya dalam 3 bulan, lebih dari 48.000 pound telah diekstrak dari denda pelayan di bawah nama penyesuaian untuk pelanggaran prosedur layanan. Dan seluruh jumlah itu tidak masuk ke pemeliharaan, tidak digunakan untuk pelatihan atau mendukung sistem internal, tetapi ditransfer ke rekening pribadi di Thailand. Seluruh ruangan gempar dengan bisik-bisik, beberapa jurnalis sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Charles mendongak. Matanya lebar, bukan karena terkejut, tetapi karena kata-kata itu kini telah terdengar di hadapan media dan tidak bisa ditarik kembali. Camilla memiringkan kepalanya sedikit, bibirnya mengerucut, tetapi masih mempertahankan suara yang tenang. Thailand? William, apakah Anda mendengar apa yang Anda katakan? Saya belum menginjakan kaki di sana selama 5 tahun. William tersenyum. Tipis, tetapi senyuman itu tidak mengandung humor. Benar, Anda tidak pergi ke sana, tetapi Anda tidak perlu karena semua transaksi terjadi secara daring. Ini adalah laporan bank dari Thailand, dengan jelas menunjukkan setiap transfer dari dana denda pelayan. Pemilik rekening adalah perusahaan cangkang, tetapi yang terakhir, di depan sorotan kamera yang berkedip-kedip, kebohongan yang telah lama tersembunyi akhirnya terpampang telanjang. Dengan satu peragaan bukti yang dingin dan tak terbantahkan, William tak hanya membongkar intrik finansial di balik dinding istana, tetapi juga menghancurkan fondasi kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan. Laporan transfer ke Thailand yang menunjukkan nama perusahaan cangkang dan jumlah uang yang dikumpulkan dari penderitaan para pelayan adalah pukulan telak yang membuat Camilla, yang selama ini terlihat tak tersentuh, akhirnya menunduk. Seluruh ruangan terdiam dalam keheningan yang memekakkan telinga. Pertarungan sunyi antara kehormatan dan kekuasaan kini telah mencapai puncaknya, tidak lagi di ruang makan pribadi, melainkan di panggung publik yang disaksikan seluruh dunia. Dengan satu langkah berani, William telah membuat pilihan yang tak bisa ditarik sembur. Kebenaran harus diungkap, berapapun harga yang harus dibayar.